Kasian kasian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaisya Julia Zahra dari kelas 10 AKL 4. Di sini saya akan membahas konektivitas antar ruang dan waktu. Selamat menyaksikan, guys. Konektivitas antar ruang dan waktu. Setiap aktivitas dan peristiwa yang dialami manusia dapat dipahami dari aspek ruang dan waktu. Untuk memahami keadaan alam dan aktivitas penduduknya. 1. Aspek ruang dan waktu. Aspek ruang. Ruang merupakan suatu tempat di muka bumi yang dapat dimanfaatkan untuk aktivitas individu maupun kelompok yang meliputi wilayah darat, perairan, udara, serta kelengkapan berbagai organisme biotik dan abiotik. Setiap ruang mempunyai bentuk, kondisi fisik, dan karakteristik yang berbeda. Hal ini mengakibatkan adanya perbedaan potensi sesuai kondisi wilayah masing-masing. Suatu wilayah tidak dapat memenuhi kebutuhannya akan berinteraksi dengan wilayah lain. Contoh dari interaksi keruangan lain. 1. Wilayah pantai dengan penghasil ikan laut dan wilayah pegunungan penghasil sayur mayur. Penduduk wilayah pantai membutuhkan sayur mayur. Begitupun penduduk pegunungan membutuhkan ikan. Untuk saling melengkapi, kedua wilayah tersebut dapat melakukan interaksi melalui perdagangan agar memenuhi kebutuhan wilayahnya masing-masing. 2. Wilayah perkotaan membutuhkan tenaga kerja yang ada di wilayah perdesaan dan wilayah akan mencari sumber daya manusia yang dibutuhkan. Interaksi antar ruang menjadi penting, salah satunya sebagai penyediaan lapangan pekerjaan. B. Aspek waktu. Waktu merupakan semua rangkaian peristiwa yang terjadi ketika suatu proses berlangsung. Waktu senantiasa berjalan maju dan tidak bisa dihentikan walaupun sesaat. Dalam konteksnya, waktu dibagi menjadi 3, yaitu sebagai berikut. 1. Waktu lampau, yaitu waktu yang berkaitan dengan kejadian masa lalu. Waktu yang telah berlalu tidak dapat diulang kembali. Kejadian pada masa lalu hanya dapat dikenang dan kegagalan masa lalu juga dapat menjadi pelajaran agar tidak terulang kembali. 2. Waktu sekarang, yaitu waktu saat sebuah kegiatan sedang berlangsung. Waktu sekarang adalah saat yang harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan produktivitas hidup seseorang. 3. Waktu akan datang, yaitu waktu yang belum dilalui. Segala bentuk kegiatan yang akan dilakukan pada masa mendatang perlu direncanakan secara matang agar kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik. Segala sesuatu yang sudah direncanakan pasti akan mendatangkan hasil yang lebih baik. Interaksi keruangan dan waktu. Ruang merupakan tempat segala peristiwa terjadi. Perbedaan karakteristik keruangan antar wilayah mengakibatkan interaksi yang saling membutuhkan. Perbedaan karakteristik ruang antar wilayah. Perbedaan karakteristik ruang antar wilayah antara lain sebagai berikut. 1. Kandungan unsur hara lapisan tanah. Unsur-unsur yang terkandung di dalam lapisan tanah pada setiap wilayah memiliki karakteristik yang berbeda. Contohnya seperti wilayah lereng pegunungan vulkanik unsur hara yang tinggi. Kondisi ini disebabkan dari sisa aktivitas vulkanik, paparan sinar matahari yang cukup, dan temperatur yang rendah sehingga sangat cocok dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, hortikultura, dan komoditas perkebunan seperti teh dan kopi. 3. Keanekaragaman hayati menyebabkan adanya perbedaan flora dan fauna serta komoditas pangan di setiap wilayah. Contohnya sebagai berikut. Laut sebagai sumber komoditas pangan berupa ikan, udang, kerang, dan sebagainya. B. Daratan sebagai sumber komoditas pangan berupa padi, sayur mayur, dan berbagai buah-buahan. 4. Lapisan atmosfer. Hal ini memiliki keterkaitan dengan kondisi iklim dan cuaca di suatu wilayah. Tiap daerah memiliki karakteristik cuaca yang berbeda-beda. Sebagai contoh, wilayah pegunungan yang bersuhu udara sejuk cocok tanam dimanfaatkan sebagai objek pariwisata dan tempat peristirahatan. Syarat interaksi keruangan. Interaksi dapat diartikan sebagai hubungan timbal balik yang saling memengaruhi antara kedua belah pihak. Pola dan kekuatan interaksi antara dua wilayah atau lebih dipengaruhi oleh keadaan alam dan sosial daerah, serta kemudahan proses hubungan kedua wilayah itu. Berikut persyaratan dasar yang memungkinkan terjadi interaksi keruangan. 1. Komplementariti saling melengkapi, yaitu kondisi saling melengkapi antara wilayah dalam memenuhi kebutuhannya. Perbedaan hasil komoditas antara wilayah akan mendorong terjadinya pergerakan manusia dan barang melalui kegiatan perdagangan.
Setiap wilayah akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan penduduk sekitar. 2. Entrepreneurial opportunity, kesempatan antara, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan pilihan tempat yang menawarkan komoditas yang sama. Dalam memenuhi kebutuhannya, seseorang akan mempertimbangkan jarak, waktu, dan biaya pengadaan. 3. Transferability, kemudahan perpindahan barang ataupun orang, merupakan faktor penting dalam interaksi keuangan. Sebuah wilayah dengan komoditas sehebat apapun, jika terisolasi dari wilayah lain, tidak akan terjadi interaksi keuangan. Hal ini erat kaitannya dengan infrastruktur sebagai sarana penghubung yang memudahkan pergerakan barang dan orang dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Faktor yang mempengaruhi transferability antara lain yaitu infrastruktur transportasi. Keberadaan fasilitas jalan raya, pelabuhan, dan bandara pada suatu wilayah akan interaksi keuangan berjalan semakin efektif sehingga sistem transportasi komoditas menjadi lebih cepat dan tepat. Jaringan komunikasi serta hadirnya telepon dan internet seolah mendekatkan jarak dan waktu. Segala kejadian yang terjadi di belahan bumi dapat diketahui dalam waktu yang real time. Segala kemudahan yang dihadirkan di dunia maya pun banyak memengaruhi interaksi keuangan. Sebagai contoh, untuk melakukan transaksi perbankan, seseorang tidak perlu lagi datang ke bank. Cukup melalui smartphone, segala transaksi bank dapat dilakukan. 3. Pengaruh interaksi keuangan dan waktu. Interaksi antar wilayah dalam waktu tertentu, baik yang terjadi di masa lalu maupun saat ini, berpengaruh besar terhadap tatanan hidup manusia. Pengaruh interaksi keuangan terhadap tatanan hidup manusia diantaranya sebagai berikut. A. Perkembangan pusat perdagangan dan produksi lokal. Setiap wilayah memiliki komoditas unggulan yang khas dan dapat dikembangkan sebagai keunggulan wilayahnya. Selain untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, komoditas tersebut dapat dijual ke daerah lain yang membutuhkan. Perkembangan dan pertumbuhan tersebut dapat berupa hadirnya pusat perdagangan dan pusat produksi lokal. 2. Pusat produksi lokal. Daerah berfokus pada upaya untuk mengembangkan potensinya sebagai bentuk ekonomi lokal. Indonesia juga gencar menggalakkan gerakan ekonomi lokal dengan tujuan mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan cara menciptakan nilai tambah. Upaya menciptakan dan memeratakan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan dan memperbaiki distribusi pendapatan masyarakat, meningkatkan daya saing ekonomi daerah terhadap daerah lain, serta membangun kerjasama yang positif antar daerah. Contoh pusat produksi lokal yaitu sebagai berikut. A. Pusat produksi batik di Laweyan, Surakarta. B. Pusat produksi gerabah di Kosongan, Yogyakarta. C. Pusat pembudidayaan tanaman hias di Kopeng, Salatiga. D. Pusat produksi tahu di Serasi, Semarang. B. Perkembangan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana mendorong terjadinya interaksi keuangan. Fasilitas yang memadai dapat memperlancar interaksi dan mengakomodasi peningkatan mobilitas penduduk. Contohnya, kemudahan mengakses transportasi memudahkan perpindahan barang dan masyarakat antar daerah. C. Perubahan penggunaan lahan. Interaksi keuangan menuntut alih fungsi lahan sebagai tempat-tempat pusat perdagangan, infrastruktur transportasi, infrastruktur jaringan komunikasi, dan tempat hunian penduduk. D. Perubahan orientasi pekerjaan. Berkembangnya kegiatan jasa menyebabkan masyarakat mulai meninggalkan kegiatan agraris. Masyarakat beranggapan bahwa pekerjaan di sektor jasa lebih modern daripada di sektor agraris. E. Perubahan sosial. Perubahan tatanan sosial akibat interaksi keuangan merupakan bentuk upaya memudahkan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Akulturasi budaya dan sikap saling menghormati satu sama lain akan terjalin dalam interaksi keuangan. Dampak perubahan tatanan sosial antara lain sebagai berikut. 1. Terjalinnya forum kerja antar wilayah baik pada tingkat nasional, regional maupun multilateral. 2. Akulturasi budaya baik dalam tatanan hidup bermasyarakat hingga ranah religi akan saling memengaruhi interaksi antar ruang. Bentuk interaksi keuangan yang melibatkan pergerakan manusia, barang, serta gagasan atau ide antara lain sebagai berikut. A. Perpindahan penduduk atau migrasi. Migrasi merupakan bentuk interaksi antar ruang yang mengakomodasi pergerakan orang dari satu wilayah ke wilayah lain dengan tujuan tertentu. Jenis migrasi meliputi hal-hal berikut. 1. Imigrasi, yaitu mobilitas orang dari luar negeri ke dalam negeri, baik yang sifatnya sementara maupun menetap.
2. Emigrasi, yaitu mobilitas orang negeri ke luar negeri, baik yang sifatnya sementara maupun menetap. 3. Urbanisasi, yaitu mobilitas penduduk dari desa ke kota yang bersifat permanen. 4. Rurasi, yaitu mobilitas penduduk dari kota kembali ke desa. 5. Transmigrasi, yaitu mobilitas penduduk antar pulau dalam suatu negara yang sifatnya menetap. 6. Evakuasi, yaitu mobilitas penduduk karena adanya bencana alam atau masalah keamanan lainnya di suatu wilayah. 7. Sirkulasi, yaitu mobilitas penduduk yang bersifat sementara untuk keperluan pekerjaan atau keperluan lain yang mengharuskan menginap di tempat tujuan. 8. Komutu, mobilitas penduduk dari desa ke kota yang bersifat tidak permanen di hari yang sama. B. Komunikasi. Komunikasi merupakan bentuk interaksi antar ruang yang melibatkan pertukaran ide atau gagasan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Contoh pertukaran informasi diantaranya sebagai berikut. 1. Siaran televisi yang menyiarkan kejadian-kejadian aktual di suatu wilayah. 2. Streaming. Berbagai platform streaming di dunia internet memudahkan seseorang untuk menyaksikan kejadian-kejadian berbagai belahan dunia. 3. Website. Merupakan jaring dunia maya yang saling di dunia internet melalui mesin pencari search engine. Seseorang dapat beride sesuai dengan kebutuhannya. 4. Marketplace. Merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli di dunia maya. Kehadiran internet mengubah interaksi ruang dari aktivitas fisik ke aktivitas maya dalam bentuk marketplace. C. Transportasi. Bentuk interaksi antar ruang dalam pergerakan barang dan jasa dari daerah satu ke daerah lain. Antara lain sebagai berikut. 1. Perdagangan internasional ekspor dan impor. 2. Pengiriman komoditas perdagangan melalui transportasi laut, darat, dan udara dari satu daerah ke daerah lain.